kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian selawat serta salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita, masih menyebutkan tentang bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Setelah kita menyebutkan beberapa bentuk jual beli, seperti larangan jual beli dikarenakan adanya ketidakjelasan yang disebut dengan jual beli gharar, begitu juga jual beli disebabkan karena adanya dharar, yaitu kemudaratan serta kezaliman kepada orang lain. Di antaranya seperti jual beli najas, kemudian jual beli al-hadir lil bad, begitu juga jual beli ya di atas jual beli saudaranya, dan ada juga jual beli yang disebabkan karena sarana yang dia menuju kepada riba, seperti contohnya jual beli inah. Dan begitu juga ada jual beli yang dilarang disebabkan karena waktunya, yaitu dilarang berjual beli di waktu tersebut, yaitu jual beli setelah azan sholat Jumat, itu azan yang kedua. Begitu juga ada larangan jual beli disebabkan karena tempat, yaitu larangan jual beli di masjid. Itu berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil bai'i wasyira'i fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ya, beliau melarang jual beli di masjid, melarang jual beli di masjid. Bahkan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila mendapatkan ada orang yang berjual beli di masjid, maka Rasulullah SAW yang membolehkan untuk mendoakan ya kerugian, ya, ketidakberuntungan bagi orang tersebut. Itu kelanjutan dari hadis yang larangan jual beli di masjid, demikian, yaitu orang yang
mereka mencari barang hilang di masjid, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, bentuk jual beli yang terlarang adalah disebabkan karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang haram untuk dikonsumsi. Barang-barang yang haram untuk dikonsumsi, maka sesungguhnya dia diharamkan untuk diperjualbelikan. Seperti contohnya adalah khamr, begitu juga bangkai, kecuali bangkai belalang dan ikan. Kemudian begitu juga hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi. Seperti contohnya adalah babi, hewan-hewan yang memiliki taring yang dia memangsa manusia, contohnya seperti harimau, kemudian singa, serigala dan seterusnya yang memangsa manusia. Demikian. Dalil-dalil yang menyebutkan hal seperti ini adalah dalil umum, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu." Hadis ini kalau tidak salah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan jual belinya. Demikian. Itu hasil jual belinya. Oleh karenanya didapatkan beberapa larangan, seperti contohnya larangan untuk berjual beli khamar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat ayatu suratil Baqarah an akhiriha, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hurrimatit tijaratu fil khamri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala turun ayat-ayat surah Al-Baqarah dari yang terakhirnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda, diharamkan jual beli khamr. Demikian hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita tahu bahwasanya haram untuk mengkonsumsi khamr, maka demikian pula haram untuk menjual belikan. Bahkan secara khusus ada dalil hadis Nabi SAW yang mengharamkan jual beli khamr ini. Begitu juga ada hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa fi Makkah, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi beliau berada di Mekah ketika amal fathi, di waktu penaklukan kota Mekah. Beliau bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai dan jual beli babi, serta jual beli asnam, yaitu berhala-berhala. Faqila, lalu ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda syuhumal maitati, yaitu lemak bangkai? Karena ternyata lemak bangkai ini memiliki beberapa fungsi dan kegunaan. Di antaranya disebutkan oleh orang yang bertanya ini, fa innahu yutla bihi sufunu wa yudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nas.
Karena sesungguhnya dengan lemak bangkai tersebut, lemak tersebut, maka kapal-kapal itu bisa diolesi, yaitu diminyaki. Karena dahulu kapal itu terbuat dari batang-batang kayu, ya, dahan-dahan kayu atau batang kayu, ya, sehingga bila diinteraksikan dengan air, maka ini akan cepat rusak, ya, rapuh, lapuk, demikian. Maka dan juga dia bisa meresap, maka oleh karenanya diolesi, ya, lemak ini agar air tersebut tidak masuk meresap ke dalam kayu tersebut, demikian. Sehingga ini diantara fungsinya, ya. Seperti kalau kita sekarang ini, ya, mengolesi atau mencat pintu yang terbuat dari kayu, yang pintu ini berada di luar. Ya, ini dicat dengan diberi cat, ya, cat yang terbuat dari minyak. Yang minyak ini bisa juga didapatkan, ya, dari lemak. Ya. Ini dicatkan kepada kayu agar, ya, bisa menghalangi air masuk ke dalam pori-pori kayu, demikian. Maka demikian yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Ini diantara fungsi dari lemak bangkai. Ya. Maka kemudian dia menyebutkan fungsi yang lain, wa yudhanu bihal juludu, dan dengan lemak tersebut bisa juga dioleskan, ya, pada kulit. Ya. Demikian wa yastasbihu bihan nasu, dan dengannya pula orang-orang bisa, ya, menjadikannya sebagai penerangan, ya. Itu sebagai bahan bakar untuk membuat sebagai penerangan di malam hari, demikian, ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la huwa haramun, tidak, dia itu haram, demikian, ya. Itu haram, tindakan itu haram, yaitu apa? Ya, menjual belikan, ya, lemak bangkai, ya, karena penjelasan ini terkait dengan jual beli, demikian. Maka Rasulullah mengatakan huwa haram, maka itu adalah haram, yaitu menjual belikan lemak bangkai. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda zalika, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, qatalal yahuda, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumaha jamaluhu. Sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemak bangkai, maka mereka itu mencairkannya. Summa ba'uhu, kemudian mereka menjualnya, fa'akalu samanahu, lalu mereka memakan hasil jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, hadis ini menyebutkan tentang beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap barang-barang yang haram, ya, untuk dikonsumsi. Seperti contohnya adalah, ya, khamr, bangkai, dan babi. Nah, ini adalah semuanya haram untuk dikonsumsi, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Ya. Diharamkan atas kalian al-maitatu, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai, wad-dam, darah, demikian pula khinzir, ya, yaitu babi, demikian. Begitu juga, ya, Allah mengharamkan di dalam Al-Quran, ya, itu khamar, dan itu sudah disebutkan tadi larangannya. Nah, karena ini adalah hal-hal yang sesungguhnya haram untuk dikonsumsi. Jadi seluruh apa saja yang haram untuk dikonsumsi, maka dia haram juga untuk diperjualbelikan. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama, ya, innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan makan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan
hasil jual belinya. Itu mengharamkan tentunya jual belinya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tercakup dalam hal ini adalah seperti contohnya ya hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi yang lainnya, seperti contohnya hewan yang memiliki taring, ya, hewan yang memiliki taring, demikian. Di antaranya adalah ya hewan yang memiliki taring namun dia menyerang manusia dan memangsa manusia. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, kullu zinabin minas siba'i fahuwa haram atau fa'akluhu haramun. Ya. Kata Nabi SAW, ya, segala sesuatu, kullu zinabin, segala hewan yang memiliki nab, yaitu taring. Disebutkan di sini bukan hanya sekedar taring, tapi minas siba', dari hewan-hewan yang dia siba, yaitu yang memangsa manusia. Perhatikan, ya, setahu saya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang makna siba ini. Ya, ada yang memahami sekarang, ya, maksud dari siba adalah ya alladzi, ya, atau hayawanun yaftaris, ya, bi nabihi, yaitu hewan yang dia memangsa dengan taringnya, ya, mencengkeram dengan taringnya, demikian. Maka mereka mengkategorikan hewan seperti ini adalah karnivora. Maka segala hewan-hewan yang memiliki taring, lantas dia menyerang dan memangsa dengan taring tersebut, maka dia dikategorikan termasuk ke dalam larangan ini. Ada yang memaknai siba, ya, atau larangan hewan yang bertaring bukan hanya sekedar taringnya, ya, bukan hanya sekedar taringnya, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam hadis ini adalah ya minas siba, yaitu dari siba, itu hewan-hewan yang dia maksud dari siba seperti yang kita katakan tadi ada perbedaan pendapat. Siba di sini adalah yang dia yaftaris bihin nas, yaitu yang dia ya memangsa manusia, ya, memangsa manusia, menyerang dan memangsa manusia, demikian. Dan ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini, bahwasanya makna dari siba adalah kategorinya dia memangsa manusia, bukan hanya sekedar menyerang tapi dia memangsa. Ya, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, ya, mengapa makna ini lebih tepat, yaitu yang mengatakan bahwasanya makna siba itu adalah hewan yang menyerang dan memangsa manusia, ya, bukan hanya sekedar hewan yang dia bukan hanya sekedar bertaring saja. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Karena ternyata ada satu hewan yang dia juga bertaring, namun ya secara hukum dia dihalalkan, ya, secara hukum maka dia dihalalkan. Contohnya adalah apa yang disebut dengan dobu', ya. Dobu' ini artinya adalah hyena, ya, hyena. Ya, mungkin ini bahasa yang saya pahami tentang dobu' ini artinya hyena, ya. Hyena, ya, ini adalah hewan yang mirip dengan anjing, ya, dan dia memiliki liris-liris pada tubuhnya, ya, berbulu dan dia memiliki liris-liris, demikian. Dan bagian belakangnya itu lebih rendah daripada bagian depannya, seperti itu. Dan hewan dobu' ini yang disebut dengan hyena, ya, ini dihalalkan, ya, dihalalkan padahal dia bertaring. Berdasarkan hadis dari Abdurrahman ibni Abi Ammar, ia mengatakan sa'altu Jabir bin
sa'altu Jabir bin Abdullah 'anid dhabu'i as-saydun hiya. Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang hyena, dhabu'. Apakah dia hewan buruan? Itu maksudnya hewan yang bisa untuk diburu kemudian bisa dikonsumsi. Faqala na'am. Ya. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, iya, benar. Ya, benar. Lalu aku bertanya, yaitu Abdurrahman bertanya untuk memastikan. Karena mungkin Abdurrahman ini mendapatkan satu hadis tentang hewan yang bertaring, sepertinya hadis yang kita sebutkan tadi. Apakah boleh untuk dimakan? Kata beliau bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ayukalu, apakah dia boleh dimakan? Faqala, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, na'am. Na'am, ya, boleh dimakan. Faqultu, aku katakan, kata Abdurrahman, dia bertanya, sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendengar hal itu, yaitu kebolehan untuk dimakannya hyena tersebut? Itu Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, ya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wasy-Syafi'i. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian Nasa'i dan Imam Asy-Syafi'i. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Maaf, ya. Baik, ini terkait dengan hyena, yaitu yang disebut dalam hadis ini dengan dhabu'. Dia hewan yang bertaring. Untuk dhabu' ini, yaitu hyena, ternyata bila kita melihat ya film-film dokumenter tentang hyena ini, ternyata dia tidak memangsa manusia. Ya, maksudnya manusia hidup. Adapun bangkainya, ya, maka barangkali ya dia mau makannya. Ya, lebih tepatnya adalah hyena ini ya terkadang dia memakan bangkai seperti itu. Ya. Adapun menyerang manusia maka jarang didapatkan ya dhabu' atau hyena itu menyerang manusia. Ya. Kecuali mungkin ketika dia ya diganggu atau diserang pula. Ya, maka dia bisa jadi menyerang balik sebagai bentuk balasan, bukan sebagai keinginan untuk mengkonsumsi atau memangsa manusia tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita sedikit berikan keterangan tentang hewan yang bertaring, bahwasanya tidak semua hewan bertaring itu haram untuk mengkonsumsinya. Ya. Pertama disebabkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan dalam hadis pelarangan ya memakan hewan yang bertaring itu dikaitkan dengan siba, yaitu dia siba. Dan kita katakan tadi makna yang tepat tentang siba adalah bukan hanya sekedar dia memiliki taring, ya, yang dia hanya karnivora, itu memangsa hewan atau memangsa daging, ya, seperti itu. Memangsa daging ya, bukan hanya sekedar memangsa daging, tapi dia memangsa manusia, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya. Dan dhabu' ini dikeluarkan dari hadis tersebut ya, karena ada hadis yang menyebutkannya demikian. Ya, jadi hewan yang bertaring adalah hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Hewan yang bertaring yang diharamkan untuk dikonsumsi adalah hewan bertaring yang dia memangsa manusia. Saya ulangi, hewan yang memangsa manusia. Demikian. Lalu bagaimana dengan anjing? Ya, dengan anjing. Nah, para ulama didapatkan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat haram, ya, berpendapat haram. Adapun ulama-ulama Malikiyah berpendapat, ya, maksudnya ulama Imam Malik kalau tidak salah berpendapat bahwa ini makruh, ya. Artinya kalau makruh itu ya menurut istilah para ulama usul fikih ini adalah dia tidak berdosa untuk melakukannya. Demikian, seperti itu. Namun pendapat ini tertolak, ya. Pendapat ini tertolak, pendapat yang tepat adalah ya dia haram.
Tapi ingat, pengharaman anjing ini bukan dari sisi bertaringnya dia, ya. Karena anjing dia memang tidak memangsa manusia, ya. Demikian, tidak memangsa manusia. Maksudnya memangsa manusia yang sedang hidup, demikian. Ya. Kalau melukai, ya menggigit dan ya membela diri, maka kita katakan ya bisa jadi, ya. Namun untuk memangsa jarang didapatkan ya anjing itu ya memangsa manusia, demikian. Keharamannya bukan karena anjing itu memangsa manusia. Menurut pendapat yang tepat adalah anjing haram, namun bukan karena dia digolongkan ya ke dalam hewan yang bertaring yang memangsa manusia, karena dia tidak memangsa manusia. Bukan karena taringnya dia diharamkan, akan tetapi ya hadis yang lainnya yang mengharuskan anjing ini diharamkan, yaitu air liurnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Nabi SAW, "Idza walagha fihil kalbu, idza walagha ya fi ina'i ahadikum, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, ya." Fal yaghsilhu sab'a marratin ulahunna biturabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila anjing itu idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing itu menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencuci bejana tersebut dengan 7 kali. Ulahunna biturabi. Yang pertama sekali adalah dengan tanah, demikian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasai dan yang lainnya, ya. Seperti itu. Nah, hewan yang memiliki najis berat seperti ini, yaitu air liurnya, ya, ini ternyata dinyatakan di dalam hadis ini, ya, dengan bentuk untuk mensucikannya dengan bentuk yang luar biasa, ya. Kita tidak dapatkan bentuk pensucian sebuah ya kotoran, sesuatu yang dianggap najis dan kotor, itu seperti ya jilatan anjing ini, ya, dengan penyebutan ya pencucian sampai 7 kali, demikian, 7 kali cucian, bahkan disertakan pada cucian tersebut ya itu dengan tanah, demikian, ya. Ini menunjukkan najisnya. Bahkan sebagian ulama ya mengkategorikan jilatan anjing tersebut atau air liur anjing tersebut itu termasuk ya najis berat, yaitu an-najasah mughalladzah, yaitu najis yang berat, seperti itu. Nah, jika air liurnya disikapi dengan demikian, ya, ya. Jika air liurnya disikapi dengan demikian, tentunya ya pemilik dari air liur tersebut itu lebih dinyatakan najisnya, seperti itu. Manusia saja atau beberapa hewan yang lainnya, ya, yang ternyata dia memiliki air liur yang suci, namun ternyata ya zat pemilik air liur tersebut itu tetap diharamkan, ya. Seperti contohnya adalah keledai. Ya, keledai ini diharamkan untuk dikonsumsi, demikian. Keledai ini diharamkan untuk dikonsumsi. Namun air liurnya adalah suci, demikian. Ya. Nah, bagaimana bila ya ternyata ada satu hewan yang memiliki air liur begitu beratnya najisnya, ya tentunya pemilik dari air liur ini
lebih dinyatakan najisnya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini qiyas aulawi ya. Demikian. Oleh karenanya anjing ini ya adalah najis untuk dikonsumsi. Demikian. Oleh karenanya pendapat Imam Malik dalam hal ini tidak tepat ya, tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada juga hewan yang dia bertaring ya, namun tidak memangsa manusia, namun dia diharamkan. Ada. Seperti contohnya kucing ya. Kucing ini sesungguhnya hewan yang air liurnya suci ya. Kemudian keringatnya suci, namun dia diharamkan untuk dikonsumsi ya. Mengapa? Karena ternyata ada hadis Nabi SAW ya. Dalam hadis tersebut disebutkan tentang ya larangan jual beli kucing ya, jual beli kucing. Hadis yang masyhur tentang larangan jual beli kucing adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa an samanis sinawur. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan bentuk ungkapan naha. Dalam ungkapan ini disebut dengan zajaro, yaitu larangan yang sangat bersangatan. Itu melarang hasil jual beli anjing dan hasil jual beli sinawur, yaitu apa? Yaitu kucing. Hadis ini, hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 6950. Ini menunjukkan tentang keharaman jual beli anjing dan kucing. Padahal keduanya memiliki taring namun tidak memangsa manusia. Nah, ini pembahasan kita tadi sudah sampai kepada hal ini. Keduanya haram untuk dikonsumsi. Dari mana kita mengetahuinya? Karena mengkaitkan hadis ini dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza harrama akla syai'in harrama samanahu." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan memakan, mengkonsumsi sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Demikian. Di sini hasil jual beli ya, kedua hewan ini yaitu anjing dan kucing ini diharamkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia diharamkan juga untuk dikonsumsi. Nah, ini pendapat yang kuat ya, pendapat yang kuat. Demikian ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan hal-hal yang lainnya yang juga ya diharamkan ya, yaitu barang-barang yang memang dia diharamkan ya untuk dimiliki dan digunakan. Seperti contohnya adalah ya berhala-berhala ya, berhala-berhala. Maka tidak boleh untuk dijual belikan. Dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu hadis ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di kota Mekah ketika penaklukan kota Mekah, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya jual beli khamar, bangkai babi dan asnam, yaitu berhala-berhala. Demikian. Oleh karenanya berhala ini haram ya untuk dijual belikan ya. Demikian. Ya, seperti contohnya salib ya, begitu juga contohnya seperti patung-patung ya, maka ini diharamkan untuk dijual belikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, bagaimana bila contohnya ada patung berupa emas, sementara ya ini memiliki nilai jual, maka ya boleh dijual belikan apabila telah berubah bentuknya ya dari patung tersebut kepada selain patung.
ya. Demikian. Seperti contohnya dipermak terlebih dahulu, ya, dibuat dia ya, atau dia dihancurkan bentuk patungnya, ya, tidak supaya dia tidak berbentuk patung, maka setelah itu baru boleh untuk dijual belikan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya, ini seperti ini, ya. Tidak boleh kita membeli atau menjual belikan patung-patung, ya, salib, ya, gambar salib seperti itu atau bentuk salib, ya. Begitu juga contohnya seperti mainan-mainan, boneka-boneka yang diyakini bahwasanya ini adalah bentuk Tuhan-Tuhan dalam agama lain. Seperti contohnya ada boneka, ya, boneka tapi dia merupakan gambaran dari Tuhan agama lain, seperti contohnya boneka Buddha atau contohnya boneka Dewa Wisnu, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak dibolehkan, ya, seperti itu, walaupun dalam bentuk boneka, ya, dan seterusnya, ya, maka tidak dibenarkan seperti itu untuk dijual belikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sedikit faedah dari apa yang tadi kita sampaikan, ya, dari hadis yang kita sampaikan dari Jabir radhiyallahu an. Hadis tentang jual beli lemak bangkai. Jual beli lemak bangkai. Yang sesungguhnya bangkai ini tidak boleh untuk dijual belikan. Karena dia haram untuk dikonsumsi, haram pula, ya, untuk dijual belikan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang barang-barang yang haram untuk dikonsumsi atau sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, namun dia dijual belikan bukan untuk konsumsi, ya, bukan untuk dikonsumsi, ya. Nah, ini contohnya seperti kotoran manusia, ya, untuk dijadikan pupuk, seperti itu, ya. Kotoran manusia untuk dijadikan pupuk, atau barangkali, ya, ada contohnya usaha atau membuat gas bahan bakar, ya, dari kotoran manusia, fermentasi kotoran manusia atau semisalnya demikian, ya, kita katakan, yang tentunya kotoran manusia ini haram untuk dikonsumsi, ya. Lalu kita katakan ini ada, ya, tapi saat ini yang saya ketahui bahwasanya, ya, jasa untuk penyedotan septic tank itu malah, ya, pemilik dari septic tank itu yang membayar, ya. Kita katakan jika ada contoh, ya, satu usaha di mana mereka ini membeli kotoran-kotoran manusia, katakanlah demikian. Untuk apa? Untuk membuat bahan bakar berupa gas dari kotoran tersebut. Maka apakah dibenarkan? Ini salah satu contoh, ya. Itu membeli sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, tapi dia bukan untuk dikonsumsi, ya, bukan untuk dikonsumsi. Nah, ini masalah ini masalah, dan ini berkembang banyak sekali, ya. Seperti contohnya, ya, ada sebahagian pertanyaan terkait dengan yaitu bangkai, ya, bangkai apakah boleh untuk diperjualbelikan bukan untuk dikonsumsi oleh manusia, tapi contohnya untuk dikonsumsi, ya, oleh hewan-hewan peliharaannya. Nah, seperti itu. Apakah boleh dia membeli bangkai itu? Nah, contohnya seperti itu, ya. Atau hal-hal yang lainnya seperti yang saya contohkan tadi, seperti kotoran manusia, itu najis, contohnya najis, ya, yang dianggap najis dan orang tersebut menganggapnya najis, lantas dia membelinya bukan untuk dikonsumsi, tapi contohnya untuk ya, pupuk, contohnya pupuk kandang atau pupuk apa sajalah disebut, ya, untuk pupuk atau untuk yang lainnya, bukan untuk dikonsumsi. Apakah dibolehkan? Nah, maka permasalahan ini masuk ke dalam apa? Permasalahan ini masuk ke dalam sesuatu yang haram untuk dikonsumsi,
ya apakah dibolehkan untuk diperjualbelikan. Seperti contohnya menjual belikan khamar, ya, menjual belikan khamar untuk obat, ya, obat oles katakan seperti itu, ya. Demikian menjual belikan bangkai, ya, bangkai yang tidak boleh dikonsumsi, ya, itu untuk hal-hal yang lain dan seterusnya dari masalah ini, ya. Ini berkembang. Masalah pokoknya, ya, adalah barang-barang yang haram untuk dikonsumsi apakah boleh untuk dijual belikan, ya, selain untuk dikonsumsi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Dalam hal ini para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ya. Dari mazhab Syafi'i memang ada yang membolehkan. Ya, ada juga di kalangan mereka yang mengharamkan seperti itu. Ya, membolehkan dengan alasan, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah idza harrama akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Ya. Dalam hadis ini dipahami bahwasanya bila, ya, sesuatu yang haram untuk dikonsumsi tersebut, ya, bukan untuk dikonsumsi, maka tidak haram untuk menjual belikannya. Demikian bentuk pemahaman dari hadis ini, ya, seperti itu. Nah, ini beristimbat dari atau mengambil kesimpulan hukum dari hadis ini. Bahwasanya alasan diharamkannya untuk dijual belikan adalah, ya, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Artinya bila bukan untuk selain yang dikonsumsi, ya, walaupun dia aslinya sesuatu yang dikonsumsi, ya, maka di sini tidak haram untuk dijual belikan. Ya, ini salah satu bentuk mafhum mukhalafah, demikian. Mafhum mukhalafah. Baik, ya. Adapun ulama yang lain, ya, mengambil dengan hadis ini pula zahirnya, ya, zahir hadis ini bahwasanya menjualkan barang yang memang dia haram untuk dikonsumsi, maka haram keseluruhannya, baik itu untuk dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi. Nah, seperti itu, ya, seperti itu, ya. Jadi tidak bisa diambil mafhum mukhalafahnya, yaitu pemahaman kebalikan dari hadis ini, ya, seperti itu. Yaitu apabila barang tersebut bukan untuk dikonsumsi, walaupun dia haram untuk dikonsumsi, ya, maka ini haram untuk dijual belikan. Tidak seperti ini pemahaman orang yang menghalalkannya. Adapun bagi orang yang mengharamkannya, ini dengan mengambil zahir dari hadis ini. Demikian. Baik, kita katakan hadis ini memang bisa dipahami sebagaimana masing-masing dari dua pendapat ini, ya. Namun untuk memperjelas masalah ini tentunya butuh hadis yang lain untuk menjelaskan, ya. Saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa, ya, barang-barang yang haram untuk dikonsumsi apabila dijual belikan, ya, untuk selain dikonsumsi, maka tetap haram hukum jual belinya tersebut. Demikian, ya. Seperti bangkai yang haram untuk dikonsumsi oleh manusia, ya, dijual belikan untuk contohnya konsumsi hewan-hewan peliharaan, maka ini haram juga, ya. Atau contohnya kotoran manusia yang dijual belikan, ya, ini untuk apa? Untuk pupuk, kita katakan demikian. Maka ini termasuk haram untuk dijual belikan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mana hadis yang menguatkan, ya, menguatkan pendapat bahwa jual beli sesuatu yang haram dikonsumsi
untuk selain konsumsi ini juga haram adalah hadis yang kita sebutkan tadi. Perhatikan, ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keharaman, Allah SWT mengharamkan, ya, dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, jual beli bangkai, dan jual beli babi, serta jual beli berhala, ya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, ya, Rasulullah ditanya oleh orang yang hadir ketika itu tentang jual beli lemak bangkai. Jual beli lemak bangkai. Yang kita tahu tentunya bangkai beserta lemaknya, maka ini adalah haram untuk dikonsumsi. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharamkannya walaupun orang tersebut menyebutkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang fungsi lain selain untuk dikonsumsi. Sang bertanya tadi mengatakan ada fungsi yang lain, seperti contohnya fungsi, ya, untuk pelapis kayu atau papan-papan yang papan-papan pada kapal, perahu. Demikian. Begitu juga berfungsi untuk mengolesi kulit. Begitu juga berfungsi sebagai penerangan bagi manusia. Disebutkan fungsi lain. Dan ini dijual belikan untuk fungsi ini, bukan untuk dikonsumsi. Demikian. Maka Rasul tetap mengharamkan dengan mengatakan la huwa haram. Tidak, jual belinya haram. Jual beli itu haram. Demikian. Bahkan, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, bahwa hal ini merupakan tindakan orang-orang Yahudi, ya, tindakan orang-orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan, ya, Rasulullah menyebutkan doa keburukan untuk mereka. Qatalallahu al-Yahuda. Semoga Allah, ya, membinasakan orang-orang Yahudi, ya. Innallaha lama harrama syuhumaha, tatkala sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemak bangkai tersebut, jamaluhu, ya, mereka itu mencairkannya, dicairkan, ya. Mereka mungkin, ya, mereka memahami, oh, ini zahirnya adalah lemaknya yang diharamkan. Lalu bagaimana caranya? Mereka pintar dan cerdas. Dengan cara apa? Dicairkan sehingga tidak menjadi lemak yang menggumpal. Nah, seperti itu. Kemudian summa ba'uhu fa'akalahu samanahu. Kemudian mereka menjual belikannya lalu memakan, ya, hasil jual beli tersebut. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Ini pendapat yang kuat. Oleh karenanya, ya, apa saja dari barang-barang yang memang haram untuk dikonsumsi, ya, maka dia juga haram, ya, untuk dijual belikan, baik itu, ya, untuk tujuan dikonsumsi maupun untuk selain tujuan dikonsumsi, jual belinya, ya, seperti itu. Khamar, apabila khamar ini, ya, dijual atau dibeli, dijual belikan, ya, untuk dikonsumsi, diminum, ya, atau untuk hal-hal yang lain seperti contohnya untuk fungsi yang lain, ya, fungsi yang lain, ya, walaupun bukan dia mengkonsumsi atau dikonsumsi oleh orang lain, maka tetap saja ini haram, ya, haram, dan seterusnya dari masalah-masalah yang bisa dikembangkan dari apa yang kita sampaikan ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para muslim rahimani rahimakumullah, ya, segala sesuatu yang haram, ya, baik itu haram dikonsumsi maupun haram untuk, ya, dipergunakan, ya, maka ini juga haram untuk dijual belikan. Contohnya seperti adalah, ya, jual beli alat-alat musik yang ini menjadi sarana untuk, ya,
untuk sesuatu yang haram, maka dia juga haram untuk dijual belikan, haram untuk dijual belikan. Demikian. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk menolong seseorang untuk ya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Seperti itu. Kita tahu bahwasanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Ya, sungguh benar-benar layakunanna, bisa juga ya, layakunanna, yaitu benar-benar akan ada kaum-kaum atau akan datang kaum-kaum dari umatku yang mereka ini menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musik. Demikian, ya. Nah, ini tentunya adalah haram. Ini hadisnya sudah pernah kita sebutkan. Demikian. Nah, ini haram, ya. Alat-alat musik ini sesuatu yang diharamkan. Nah, apabila seseorang memproduksi atau menjual belikan alat musik, maka ini tidak dibenarkan, maka ini satu yang haram, ya, karena ini membantu orang lain untuk jatuh kepada perkara yang haram. Demikian, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, ya, di atas kebajikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, di sini ada bentuk menolong seseorang untuk melakukan dosa. Karena ya, alat musik bila dimiliki oleh seseorang, maka dia akan memainkannya. Demikian. Dan itu menjadi dosa tentunya. Dan tidak ada ya alat musik tersebut contohnya dijual belikan ya untuk bahan bakar kayu, tidak ada. Tidak ada orang seperti ini, ya. Ini menyia-nyiakan harta tentunya, kan? Tentunya untuk dimainkan. Ya, kita katakan tadi kalau memang dia haram, ya, maka tidak boleh juga dia dijual belikan walaupun untuk fungsi yang lain. Contohnya seseorang menjual belikan gitar, ya, alat musik, tapi untuk sekedar pajangan, maka kita katakan ini bentuk ciri orang-orang fasik yang melakukan ya kemaksiatan, maka jangan dijual seperti itu. Lalu bagaimana? Ya sudah, ya, dihancurkan atau dijadikan sebagai bahan bakar, ya, seperti itu. Ya, jelas dihancurkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Baik, mohon maaf tadi ya, ada gangguan, ya, yaitu gangguan batuk, ya. Baik, ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya, alhamdulillah di tempat kerja ada seorang kafir yang menjadi mu'allaf baru masuk Islam karena ingin menikah dengan seorang wanita muslimah. Kemudian ada dari salah seorang saudara muslim yang lain itu punya inisiatif untuk mengumpulkan uang, ya, untuk diberikan kepadanya. Ya, apakah ini dibolehkan? Ya, apakah ini dibolehkan? Demikian, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya agar menjadi kuat, ya, di dalam Islam ini, memeluk agama Islam, ya, konsisten dan komitmen di atas Islam, istiqomah di atas ya jalan hidayah yang sebelumnya dia beragama kafir. Orang mu'allaf seperti ini adalah orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat, ya, berhak untuk mendapatkan harta zakat. Ya, termasuk orang yang dibolehkan untuk diarahkan harta zakat kepadanya. Demikian. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sedekah-sedekah itu ya hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, ya. Kemudian orang-orang yang menjadi petugas penarik ya zakat, orang yang bertugas dalam zakat tersebut. Kemudian orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang dilunakkan hati mereka. Demikian pula ya, orang-orang yang terkait dengan pembebasan budak, begitu juga orang-orang yang berhutang, terlilit hutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, serta orang yang dalam perjalanan yang terputus bekalnya. Itu adalah kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian disebutkan. Poin yang keempat adalah orang yang mu'allaf, orang yang dilunakkan hatinya agar dia semakin kuat, komitmen, konsisten, istiqamah di atas agama yang baru dia berpindah kepadanya. Demikian. Nah, disebutkan kalaulah zakat ini, harta zakat ini dibolehkan untuk diarahkan kepada harta yang zakat yang wajib ini dibolehkan untuk diarahkan kepada mu'allaf tersebut, ya, maka tentunya yang tidak wajib, harta yang tidak wajib untuk dikeluarkan seperti contohnya adalah sedekah, infak, atau yang semisalnya, donasi hanya sekedar untuk dukungan, maka tentunya lebih boleh lagi. Lebih-lebih ayat tersebut menyebutkan dengan bentuk umum, yaitu innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah-sedekah itu. Namun walaupun di sini disebutkan adalah ya sedekah secara khusus, yaitu sedekah yang diwajibkan, yaitu berupa zakat. Demikian. Karena para ulama memahami atau menjadikan ayat ini sebagai ya masarifuz zakah, yaitu diarahkannya ya harta zakat itu kepada mereka. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini ada pertanyaan ya. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimana pandangan Islam tentang seseorang yang memiliki harta berlebih tetapi ia tetap merasakan kegelisahan, bahkan ia memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan dia bisa membeli apa yang dia inginkan. Demikian. Semoga Allah senantiasa memberkahi harta, keluarga, dan usia Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik, wa antum kadzalik. Kegelisahan yang dialami seseorang tersebut ini bisa muncul ya dari salah satu dari sebab yang kita sebutkan ini, ya. Di antaranya ya adalah orientasi hidup yang keliru, yaitu orientasinya dunia, ya. Orientasinya dunia, sehingga dia merasakan miskin, ya, merasakan kekurangan, dan selalu mendapatkan masalah, dan ini membuat dia gelisah, ya. Ya, gelisah ini sehingga dia muncul ya jadi masalah bagi dirinya. Demikian. Dalam sebuah hadis yang pernah kita sebutkan ya di awal-awal pembahasan ya pertemuan ini, ya. Di awal-awal pertemuan ini untuk membahas fikih muamalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ya Ibnu Majah dan yang lainnya dalam kitab sunannya, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Kata Nabi SAW, siapa saja yang menjadikan ya dunia itu sebagai obsesinya, sebagai orientasinya, ya, sebagai tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ya kefakiran, kemiskinan itu ada di pelupuk matanya, ada di kedua matanya, di antara kedua matanya. Dan Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan tidaklah datang dunia itu kepadanya kecuali ya apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Demikian. Ya, bisa jadi dia kaya dengan dunia yang dimilikinya, ya. Namun ternyata masalahnya selalu bertumpuk-tumpuk, tidak selesai-selesai. Dan ternyata dia selalu memandang dirinya
itu miskin, ya, miskin, fakir, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini yang membuat ya dia terus ya merasakan kegelisahan. Begitu juga di antara ya sebab kegelisahan itu bisa jadi muncul karena berikut ini. Yang kedua adalah lupa mengingat Allah dan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia dapatkan kesempitan pada dadanya, ya. Sempit dadanya, gelisah hatinya, demikian. Sebaliknya dengan syukur dan ingat Allah, maka ia akan dapatkan kelapangan dalam hidupnya dan mendapatkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu ya wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ya, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan ya hati mereka tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahui, dengan mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, mengingat Allah, maka ya tenanglah hati. Tenang hati akan ya merasakan ketenangan, tidak gelisah, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kegelisahan tersebut bisa jadi muncul disebabkan ya dikarenakan harta yang dimilikinya itu tidak barokah bagi dirinya, tidak barokah bagi dirinya. Nah, kita sudah sebutkan bahwasanya barokah itu adalah subutul khairi wa kasratuhu wa ziyadatuhu, yaitu tetapnya kebaikan itu, kemudian banyak kebaikan dan ya bertambah-tambah kebaikan itu. Namun ternyata harta yang dimilikinya tidak menjadi kebaikan bagi dirinya, ya, tidak menjadi kebaikan bagi dirinya, tidak ada keberkahan pada dirinya, demikian pada harta tersebut, dan tidak membawa kebaikan bagi dirinya. Ya. Dan itu bisa jadi dikarenakan bercampurnya hartanya dengan harta-harta yang haram, atau caranya adalah cara yang haram untuk memperolehnya, demikian. Ya. Atau seperti contohnya, ya hal yang lainnya bisa jadi disebabkan karena ada hak orang lain pada hartanya tersebut yang belum dikeluarkannya, demikian. Seperti contohnya adalah zakat, ya seperti itu. Demikian. Allah Ta'ala berfirman dalam surah atau ayat 103, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah berfirman, ambillah ya sedekah, itu zakat, dari harta-harta mereka yang fungsinya adalah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka itu dengannya, untuk membersihkan jiwa mereka dan harta mereka, demikian, ya. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu akan mendatangkan ketenangan, ketentraman ya bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini sebab berikutnya, bisa jadi karena ini tidak barokah, ya, demikian. Karena bisa jadi bercampur dengan perkara-perkara yang haram atau bercampur dengan hak orang lain yang belum dikeluarkan seperti zakat. Berikutnya kegelisahan ya seseorang tersebut, padahal ini dia telah cukup hartanya. Ya, bisa jadi ya kegelisahan itu muncul karena kekhawatirannya dia akan dihisab, akan diperhitungkan amal dengan hartanya tersebut. Nah, kegelisahan seperti inilah yang terpuji. Adapun sebelumnya maka ini tidak terpuji, ya. Kegelisahan seperti ini yang terpuji, yaitu dia gelisah dengan harta yang dimilikinya, ya. Nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kegelisahan ini ya mendorongnya untuk ya senantiasa memberi dan memberi, berinfak, bersedekah, ya, kemudian berwakaf, memberi hadiah, menyantuni, dan seterusnya dia lakukan, ya, seperti itu. Maka tentunya inilah yang terpuji, ya, inilah yang insya Allah Ta'ala ya kita berharap ya ketika kita memiliki ya harta, maka seperti ini, yaitu kita khawatir harta tersebut akan menjadi malapetaka bagi kita, sehingga dengan hal ini tidak berat bagi kita untuk ya menyisihkan harta tersebut untuk orang lain, ya, memberikan
ya, berbagi kebahagiaan, ya, ya, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, ya. Bahkan ketika seseorang, ya, dia berinfak, bersedekah, berwakaf, memberikan kepada orang lain, maka sesungguhnya inilah hakikat hartanya, ya, karena ini adalah harta yang kelak akan dia dapatkan di akhirat. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini pertanyaan sudah belum ya? Ada pertanyaan di sini. Ya mungkin kru yang ada di studio bisa memberikan komentar apakah ini sudah atau belum ya. Afwan Ustadz, bagaimana jika seseorang mengeluarkan zakat harta di bulan Ramadan? Nisabnya cukup sudah. Tapi untuk syarat yang kedua yaitu haul setahun, ya, hitungan setahun belum cukup. Apakah boleh zakat hartanya dikeluarkan? Belum ya, sepertinya belum ya. Baik ya. Seingat saya pun sepertinya belum ya. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Baik. Maka kita katakan ya zakat harta kita katakan berupa uang ya di sini, atau kita katakan nakdain yaitu emas dan perak yang disamakan oleh hal itu adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia ya, karena sesungguhnya emas dan perak di zaman dahulu ya ini juga dijadikan sebagai alat tukar ya, yaitu emas diwakili dengan dinar dan perak diwakili dengan dirham, demikian ya. Nah, bila seseorang memiliki ya alat-alat tukar seperti uang rupiah atau mungkin real atau mungkin yen atau mungkin dolar dan seterusnya dari mata-mata uang yang berlaku di dunia ini yang dia merupakan alat tukar, maka sesungguhnya ada zakat padanya karena disamakan dengan alat tukar di zaman dahulu emas dan perak, demikian. Syarat untuk zakat nakdain ini yaitu dua alat tukar atau kita katakan sebagai alat tukar ya, uang mata uang ini ada dua syaratnya. Yang pertama adalah bulughun nisab, yaitu sampainya nisab. Apa itu nisab? Yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Emas ada batas minimalnya, perak pun ada batas minimalnya, demikian. Emas, batas minimal harta yang wajib dizakati pada emas itu adalah ya seukuran 20 dinar. Ya, 20 dinar. Ya. 20 dinar. Adapun konversinya dengan emas di zaman saat ini adalah sekitar 85 gram, demikian. Seperti itu. Adapun perak maka nisabnya, batas minimalnya harta perak ini adalah sekitar 200 dirham atau konversinya dengan gram adalah sekitar 595 gram perak, demikian. Adapun tadi ya 20 dinar itu sama dengan ya 85 gram perak 24 karat, demikian. Baik ya. Maka tinggal dikonversikan dengan harga uang saat ini berapa ya. Apakah ke dolar, ke rupiah, ya, ke real dan seterusnya. Baik. Ini nisabnya, demikian. Hanya saja nisab manakah yang lebih yang dipakai ya untuk nisab mata uang ya, maksudnya adalah mata uang ini dia didekatkan kepada nisab perak atau nisab emas, demikian. Para ulama berbeda pendapat. Saya condong ya kepada nisab perak, demikian. Mengapa? Dikarenakan ini lebih memperhatikan ya lebih menunjukkan empati kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan ya. Seperti itu. Karena ini akan mempercepat dan ini merupakan pendapat yang menunjukkan kehati-hatian seperti itu. Wallahu ta'ala, karena lebih cepat untuk bisa dikeluarkan zakat tersebut dengan nominal yang mungkin lebih rendah ketimbang bila memilih uang itu atau mata uang itu
didekatkan kepada nisab emas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, setelah syarat yang pertama terpenuhi, yaitu bulughun nisab, ya, sampainya nisab itu batas minimal harta yang wajib disakati, maka syarat yang kedua adalah dia haulanul haul, yaitu berlalunya nisab tersebut atau lebih, berlalunya harta yang telah sampai nisab atau yang lebih, ya, itu sampai setahun. Demikian. Maka ketika itu wajib zakat karena sudah terpenuhi, ya tawaffuru syuruti wujubiz zakah, yaitu terpenuhinya syarat wajib zakat. Demikian, ya. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak sebutkan dalil dalam hal ini, ya. Sebenarnya ada hadisnya dalam masalah ini, itu hadis Ali radhiyallahu an, ya, hadis Ali radhiyallahu an, di mana Rasul bersabda kepadanya, apabila engkau memiliki, ya, bila engkau memiliki, ya, 20 dinar, ya, yang bertahan sampai setahun, maka, ya, ada 5 dinar yang kau keluarkan, itu 1/40-nya. Demikian. Bila engkau memiliki dan tidak ada kewajiban zakat yang kurang daripada itu kurang dari 20 dinar, itu emas, ya. Apabila engkau memiliki 200 dirham, ya, maka dalam setahun maka ada zakat padanya sebesar 5 dirham. Maaf, kita ulangi tadi, bukan 5 dinar, ya. Hadisnya adalah setengah nisfu dinar, ya, setengah dinar. Jadi kalau punya 20 dinar, maka ada nisfu dinar, setengah dinar, dan itu berjarak sampai 1 tahun, ya. Bertahan sampai 1 tahun. Begitu juga kalau punya 200 dirham, ya, perak, maka ada 5 dinar padanya, 5 dirham padanya, yaitu 1/40 juga. Jadi kalau apabila telah terpenuhi dua syarat ini, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Demikian. Ingat, yang dikeluarkan adalah bukan 2,5% atau 1/40 dari nisabnya, tapi harta tersebut yang telah sampai nisab atau lebih dari nisab. Demikian. Jadi kalau seseorang memiliki harta yang lebih dari nisab, maka yang kelebihan itu juga harus diperhitungkan. Emas tentunya sampai, ya, 150 gram, maka 150 gram, bukan 2,5% atau 1/40 dikalikan 85, bukan, tapi dikalikan 150 gram, seperti itu. Kalau emas, ya. Kalau perak, katakanlah punya 1000 gram perak, maka kali 2,5%. Maka itu yang dikeluarkan, bukan dikalikan 500, ya, 95, seperti itu. Karena perak dimiliki sekitar 1000. Demikian, wallahu ta'ala alam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya, ya, di sini ada kebolehan. Hukumnya boleh, bukan wajib. Hukumnya boleh, bukan wajib. Kalau tadi, dua syarat tadi adalah syarat wajib zakat harta. Itu zakat emas dan perak, itu alat tukar, ya, atau mata uang. Adapun, ya, apabila belum sampai setahun, harta yang dimiliki yang telah sampai nisab atau lewat dari nisab tersebut itu belum sampai setahun, maka di sini dibolehkan, bukan wajib, dibolehkan bagi pemilik harta tersebut untuk mempercepat, ya, pembayaran zakat tersebut. Lebih-lebih bila ternyata dilihat, ya, ketika itu masyarakat miskin membutuhkan. Seperti contohnya di masa sekarang ini, di mana pandemi wabah COVID-19 ini masih terus, ya, berjalan, ya, terus mewabah, dan kita berharap kepada Allah agar Allah mengangkat dan menghilangkan dari bumi ini, ya. Demikian, ya. Nah, kita dapatkan ternyata ini memberikan pengaruh, dampak bagi perekonomian, ya, masyarakat, ya, bahkan bukan hanya masyarakat, ya, yang miskin saja, bahkan, ya, semua, bahkan yang menengah, awalnya menengah, ini pun jadi miskin karena terdampak, ya, mendapatkan dampaknya, seperti itu, ya. Baik, karena melihat seperti ini maka boleh dipercepat, walaupun kita katakan nanti akhir bulan Zulhijjah baru ada kewajiban untuk bayar zakat harta tersebut, ya. Zakat, ya,
alat tukar atau emas dan perak mata uang tersebut, maka kita katakan boleh untuk disegerakan. Mana dalilnya? Yaitu hadis yang sahih di mana Nabi SAW memberikan izin dan kebolehan bagi paman beliau yaitu Abbas radhiyallahu anhu untuk menyegerakan pembayaran zakat harta beliau. Demikian. Menyegerakan. Artinya belum sampai ya setahun, belum sampai jatuh tempo wajibnya. Demikian. Ya, hadisnya sahih. Baik, wallahu taala a'lam. Sedikit saya sampaikan ya bahwasanya terkait dengan penyaluran zakat ini, zakat harta ya. Menurut pendapat yang kuat ya, bukanlah dia diharuskan atau dipersyaratkan adanya pemerataan. Tadi kita sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 ya, disebutkan dia ada 8 asnaf atau 8 pihak yang berhak untuk mendapatkan zakat ya. Menurut pendapat yang kuat ya, harta zakat ya atau zakat harta ini tidaklah harus atau tidak dipersyaratkan keabsahan pembayarannya itu disalurkan kepada 8 ini secara merata, tidak ya. Bahkan salah satu darinya bisa. Seperti contohnya memilih orang fakir, miskin saja. Atau ada orang yang terputus bekalnya, dia ingin pulang. Maka boleh untuk diberikan zakat kepadanya, yaitu senilai kebutuhan dia untuk pulang. Demikian. Walaupun mungkin ketika itu dia, maksudnya ketika dia memiliki harta yang banyak, hanya saja dia terputus bekalnya, tidak memiliki akses apapun, ya. Ketika itu maka boleh dia diberikan harta zakat. Ya, demikian. Hanya sekedar untuk sampai kepada ke rumahnya, demikian. Ini pendapat yang kuat, ya. Pendapat yang kuat. Tidak mesti harus merata, tapi boleh ke salah satu dari 8 pihak tersebut. Seperti contohnya fakir, miskin, ya, fakir, miskin. Baik, dalil yang menguatkan pendapat ini. Walaupun kita tidak memungkiri seperti pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya harus merata, namun ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Pendapat yang kuat adalah boleh, ya, boleh untuk diberikan kepada salah satu dari pihak yang 8 tersebut. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW tatkala Rasulullah SAW mengutus ya Mu'adz radhiyallahu ke Yaman. Rasulullah berpesan tentang apa yang harus didakwahkan oleh Mu'adz ini di Yaman, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadati alla ilaha illallah atau ayyuhidullah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab, satu kaum dari ahlul kitab. Maka jadikan yang pertama sekali engkau serukan kepada mereka adalah ya tauhid, ya, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah SWT atau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Kemudian ya apabila mereka telah melakukannya, ya, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka telah melakukannya, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, innallaha iftarada alaihim khamsa salawatin, ya, fi yaumin wa lailatin. Maka ajarkan kepada mereka, kenalkan kepada mereka, beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa in fa'alu dzalika, kalau mereka sudah menyambut hal tersebut, melakukan hal itu, maka fa'alimhum, ajarkan, kenalkan, beritahu kepada mereka, ya, annallaha ya iftarada ya az-zakata bin amwalihim. Oh, kama qala sallallahu. Maka sesungguhnya ajar kepada mereka Allah SWT mewajibkan bagi mereka, ya, yaitu zakat, membayar zakat, ya, pada harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Disebutkan
hanya satu saja. Ya, hanya satu saja disebutkan ya. Di sini ini dalil yang gamblang menunjukkan bahwasanya zakat itu boleh diarahkan kepada orang fakir. Yang orang fakir ini salah satu dari ya 8 asnaf yang disebutkan dalam surah atau ayat 60 tersebut. Demikian, tidak harus merata. Bahkan saya katakan tidak harus semua orang fakir yang ada di wilayah tersebut. Ya mungkin kalau dibagi kepada semua orang fakir, ya, tidak akan mencukupi harta tersebut, ya. Akan hanya mungkin mendapatkan sedikit. Maka boleh diarahkan kepada yang lebih fakir ketimbang mereka atau orang fakir yang ada di sekitar ya orang-orang yang berzakat tersebut. Maka dibolehkan. Bahkan demikian yang seharusnya, ya. Berbagi ya kebahagiaan, berbagi harta ini ya kepada orang membutuhkan yang ada di sekitarnya terlebih dahulu, mendahulukan yang dekat seperti itu. Bahkan lebih utama bila ternyata ya orang fakir tersebut, orang miskin tersebut adalah orang-orang yang mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan orang yang membayar zakat itu. Ya. Maka di sini dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala zakat, satu lagi adalah pahala silaturahim. Kata Nabi SAW, ya as-sadaqatu ya 'alal miskini sadaqatun. Itu sedekah kepada orang miskin. Sedekah itu ada 2, sedekah wajib atau sedekah sunat. Di antara sedekah wajib adalah zakat. Kepada orang miskin, maka itu adalah satu, yaitu sedekah saja. Wa 'ala dirrahimi sintani. Adapun kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, sedekah tadi, ya, sedekah wajib ataupun yang sunat tadi, diarahkan kepada orang yang memiliki hubungan kerabat, maka sintani. Ada 2 pahalanya. Yang pertama adalah sadaqatun, sedekah, pahala sedekah. Yang kedua adalah silatun, wasilatun. Yang kedua adalah pahala silaturahim. Demikian hadisnya sahih. Ya, diberikan oleh ashabus sunan. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Boleh juga diarahkan kepada, seperti yang sudah kita jelaskan, diarahkan kepada orang miskin dan dia ya ini boleh ya diarahkan kepada orang miskin dan dia pelaku maksiat. Fungsinya adalah untuk melunakkan hatinya. Ya, lebih-lebih kita katakan pada waktu yang terdahulu bahwasanya bila diniatkan untuk berdakwah, ya, mengajak orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah ini, ya, dengan kita memberikan kebaikan kepada dia berupa harta, nah ini akan melunakkan hatinya dan memudahkan bagi dirinya untuk menerima kebenaran dari kita. Seperti itu, mudah untuk dinasihati. Demikian. Kalau seperti ini, maka Allah Ta'ala alam juga boleh, bahkan bisa jadi dengan niat itu menjadi lebih afdol, lebih baik. Wallahu Ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, tentunya semua kebenaran itu datang dari Allah. Kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya itu dikarenakan kekurangan saya pribadi. Ya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.